Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini, kita gali lagi nih buku Great Communication Secrets of Great Leaders karya John Baldoni. Iya, Fokus kita di bab 6. Misinya sih, kita mau bongkar gimana caranya nyusun presentasi kepemimpinan yang oke, yang benar-benar ngena. betul. Dan kita pakai studi kasus Colin Powell juga nanti. Nah, itu dia. Siap ya? Siap. Jadi, buku ini kan negasin, komunikasi pemimpin itu bukan cuma soal ngomong apa, tapi gimana cara nyusunnya itu loh, strukturnya. Bener banget. Struktur yang pas itu bisa bikin pesan yang tadinya cuma didengar, jadi bener-bener masuk gitu. Persis. Kita semua pernah kan dengar orang ngomong, kayaknya bagus, tapi abis itu, bingung. Tadi intinya apa ya? Nah, bab 6 ini kayak ngasih contekan biar nggak gitu. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya, kerangka atau outline. Ya, kerangka. Baldoni nyaranin struktur yang formal. Mungkin kedengerannya kaku ya, pakai angka Romawi, huruf kapital, angka gitu. Agak sekolah banget ya kesannya. Haha, iya. Tapi tujuannya praktis banget sebenarnya. Biar alur pikirannya lurus, terus kalau mau diubah-ubah gampang. Ini bukan cuma daftar poin loh ya. Oh, bukan sekedar daftar, tapi lebih ke Tulang punggung argumen Anda. gitu. Ya. Biar kokoh. Oke. Ngomongin argumen nih, buku ini kan nyebut model Aristoteles sama Tolmin. Menarik ini. Katanya argumen kuat itu ada 3 bagian inti ya. Betul. 3 pilar utama. Pertama itu klaim. Klaim. Ini pernyataan utama Anda. Contohnya, inovasi itu kunci pertumbuhan kita ke depan. Oke, klaimnya jelas. Terus? Kedua, alasan, reason. Ini data, fakta, atau logika di baliknya. Kayak, karena data pasar nunjukin ada permintaan besar buat solusi baru X, Y, Z. Masuk akal. Klaim didukung alasan. Yang ketiga apa nih? Yang katanya krusial. Nah, ini dia. Jaminan. Warrant. Ini yang sering agak kelewat gitu. Jaminan. Maksudnya gimana tuh? Kayak garansi? Bukan garansi produk ya. Lebih ke prinsip umum atau asumsi dasar yang ngehubungin alasan sama klaim Anda. Jembatan logisnya lah. Oh, jembatan logis. Contohnya? Misalnya, kalau klaimnya inovasi kunci pertumbuhan, alasannya data pasar, nah jaminannya bisa kayak gini. Perusahaan yang konsisten berinovasi, itu biasanya yang mimpin pasar. Gitu. Ah, oke. Jadi dia yang bikin nyambung ya, antara alasan dan klaim itu. Benar banget. Tanpa jaminan yang kuat, argumen Anda tuh rasanya bisa kayak ngambang aja gitu. Coba deh Anda perhatiin pas nyusun argumen, udah ada belum jembatan ini? Udah kokoh belum? Wah, iya juga ya. Harus dicek lagi nih jembatannya. Oke, selain struktur logis, Baldoni kan juga nyinggung persuasi. Pakai prinsipnya Cialdini. Salah satunya otoritas. Iya, otoritas. Kecenderungan orang nurut sama figur yang dianggap punya wewenang. Nah, ini hubungannya gimana sama struktur presentasi tadi? Relevan banget. Kan sebagai pemimpin, Anda udah punya modal otoritas dari posisi. Tapi Baldoni ngingetin, ngandelin itu doang tuh kurang oke, malah bisa bahaya. Kenapa bahaya? Ya, kalau cuma modal jabatan tapi argumennya nggak kuat, orang nurut mungkin karena terpaksa aja, bukan karena yakin. Justru struktur argumen yang solid tadi, klaim, alasan, jaminan, itu membangun kredibilitas yang basisnya logika, bukan cuma nunjukin saya bosnya. Oh, jadi otoritasnya itu didukung argumen kuat, bukan argumennya numpang ke otoritas ya? Tepat, itu penggunaan otoritas yang lebih bijak gitu. Sip. Nah, soal persiapan nih. Ada saran buat minta masukan dari temen atau rekan gitu kan ya. Tapi ada catatannya juga. Betul. Masukan itu penting banget, tapi hati-hati jangan sampai suara asli Anda, gaya Anda sendiri jadi hilang. Ada cerita lucu tuh soal editornya Churchill yang katanya ngebantai tulisannya. Wah, Churchill aja bisa dibantai ya? Haha, iya. Intinya, jaga esensi pesan sama gaya otentik Anda. Dan keaslian ini juga nyambung ke cara nyampainya. Anda lebih nyaman, lebih autentik mana? Berdiri formal di podium, jaga jarak otoritatif, atau jalan mendekat ke audiens, bikin suasana lebih akrab? Lokasi juga ngaruh ya katanya? Pasti. Ngaruh ke pilihan gaya tadi. Oke. Nah, ngomongin soal otentisitas, struktur ketemu keyakinan, contoh Colin Powell di bab ini pas banget nih. Baldoni bilang dia tipe komunikator pakar, expert. Maksudnya gimana tuh? Jadi sebagai pakar, fokus Powell itu di pengumpulan data dulu. Dalam banget. Dianalisis benar-benar sebelum ngambil tindakan. Kelihatan banget lah latar belakang militernya. Efisien gitu ya? Iya, efisien dan teliti.
Dia terkenal punya formula sendiri buat ambil keputusan. Kumpulin info sebanyak mungkin, seringnya dia nanya langsung ke bawah, ke sumber masalahnya. Terus ada aturan P sama dengan 40 sampai P sama dengan 70 itu ya? Agak spesifik angkanya. Iya, itu unik. Jadi kalau tingkat keyakinannya dia, ini probabilitas sukses berdasarkan data dan analisis, ya udah nyampe antara 40-70%, dia akan pakai instingnya, gut feeling. 40-70%. Kok nggak nunggu lebih yakin lagi? Nah, ini menariknya. Ini bukan berarti gegabah loh ya, tapi ini pengakuan kalau dalam mimpin, keputusan itu seringkali harus diambil dengan info yang cukup baik aja, nggak harus sempurna. Nunggu 100% yakin itu bisa malah kehilangan momentum. Oh gitu. Jadi ada kalkulasi resiko dan kecepatan juga ya? Tepat. Dan sikap hati-hatinya dia, terutama kalau udah menyangkut penggunaan pasukan, itu bukan karena ragu-ragu. Tapi karena apa dong? Ada kaitan sama pengalaman dia dan orang tua Kmart itu ya? Betul sekali. Itu nunjukin dia paham banget dampak keputusannya ke prajurit biasa, ke keluarga mereka yang sederhana. Orang tua Kmart itu simbolnya. Jadi itu pertimbangan risiko yang matang, ada empati di sana, bukan karena takut salah. Mendalam ya pertimbangannya? Iya. Dan dia juga sadar banget peran simbolisnya dia. Gimana kehadirannya itu jadi cerminan harapan buat banyak orang Amerika. Dan keyakinan dia pada prinsipnya itu kelihatan banget pas dia nolak didorong-dorong jadi presiden. Padahal dukungannya gede banget waktu itu. Persis. Itu nunjukin integritas sama kejelasan visi pribadinya dia kuat banget. Nggak goyah sama tekanan dari luar. Dia tahu apa yang dia lau dan nggak mau. Benar-benar kokoh. Oke, jadi kalau kita tarik benang merahnya nih buat pendengar. Apa nih intinya? Pertama, struktur argumen yang kuat. Klaim, alasan, jaminan. Itu fondasi ya. Wajib ada. Betul. Paham itu aja udah ngasih Anda senjata buat nyusun pesan yang lebih tajam. Kedua, Belajar dari Powell. Struktur bagus aja nggak cukup. Harus diisi sama keyakinan yang otentik dari dalam diri dan pemahaman mendalam soal dampak keputusan Anda. Pertanyaannya buat Anda nih, gimana caranya mulai nanamin struktur logis sama keyakinan yang jernih? Ini ke cara Anda komunikasi sehari-hari. nah itu pertanyaan bagus buat direnungkan. Dan sebagai penutup nih, satu lagi pemikiran buat Anda bawa pulang. Gimana ya caranya kita nyeimbangin antara kebutuhan bikin argumen yang rapi, tersusun, sama keharusan tampil otentik, personal, yang bisa nyentuh hati audiens. Kayak yang dicontohin Powell dan pemimpin lain di buku ini. Itu tantangannya. Tantangan yang menarik. Betul. Sampai jumpa di pembahasan mendalam kita berikutnya.